Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur terutama warga Desa Margomulyo. Jumpa lagi dengan saya Satrio Imam Panjelu di channel Fakta Desa. Hari ini kita akan berbagi kisah, berbagi cerita tentang sesosok lurah kita, yaitu Bapak Arif Rohman, di mana kurang lebih beliau memimpin selama 1 tahun sejak pemilihan saat itu. Nah, tentu akan banyak warga sampai hari ini yang bertanya-tanya sejauh apakah sepak terjang beliau mendampingi dan membangun Desa Margomulyo sampai saat ini. Nah, beliau ada di samping saya. Nah, kita akan bincang-bincang sedikit tentang Desa Margomulyo. Boleh Pak ya? Boleh, silakan. Kita mulai dari mana? Dari pengalaman Pak? Iya Pak ya? Iya, teman-teman. Jadi seingat saya Pak, jenengan kan menjabat kepala desa itu 3 periode ini Pak. Iya. Nah, di periode sebelumnya jenengan itu menjabat selama 2 kali berturut-turut. Kita ingin tahu nih Pak, bagaimana perasaan jenengan ketika menjabat saat ini. Jadi nanti saya akan tanya posisi apakah perbedaan ketika jenengan menjabat 2 tahun yang lalu, 2 periode sebelumnya dengan saat ini. Perbedaannya kita akan tanya. Cuman saya ingin tanya yang pertama ini, bagaimana perasaan jenengan ketika menjabat kepala desa terpilih dengan kekompakan masyarakat saat itu luar biasa. Perlu diingat, penghitungan suara di Desa Margomulyo itu sampai sekitar jam 12 tepat, dan itu masih ada prosesi kita keliling area lingkungan terus sampai sekitar jam 1, dan itu diikuti oleh ribuan orang. Jadi saya ingin tanya, bagaimana perasaan jenengan ketika jadi kepala desa selama kurang lebih 1 tahun ini Pak? Menurut kami, untuk rasanya saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana saya pada tahun 2019 saya diangkat oleh atau diusung dari masyarakat untuk mengikuti Pilkades. Jadi saya sangat terharu sekali. Bedanya kalau dulu antusias masyarakat semangat, untuk periode yang ketiga itu lebih semangat Pak ya? Semangat untuk bersama-sama membangun Desa Margomulyo. Dan perbedaannya adalah ini perbedaan dengan tahun 2 periode sebelumnya ya Pak ya? Iya, perbedaannya kan tahun dulu itu anggaran desa hanya tahun periode pertama kita untuk anggaran desa hanya sekitar 50 juta. So, dulu 50 juta, beda sama sekarang ya, ada miliaran ya. Yang kedua sampai 150, terus masa akhir sampai 350 juta 1 tahun. Itu masa periode yang kedua yang terakhir Pak ya? Dari pendapatan desa asli maupun dari bantuan dari pemerintah. Totalnya cuma segitu Pak? Iya, saat itu. Jadi perlu diingat dulur-dulur, kenapa desa di zaman itu tahun sekitar berapa Pak? Tahun 99 pertama, 98 pemilihan, terus 99 pemilihan, 99 itu pilihannya 98 akhir. Tahun yang ada 99. Jadi sekitar tahun itu dulur-dulur dulu kenapa banyak desa yang tidak berkembang? Atau mungkin dulur-dulur ada yang punya keluhan ketika Bapak Lurah Arif dulu menjabat? Ya ini salah satu informasinya. Karena bagaimanapun perputaran desa pasti ada kaitannya dengan pendanaan. Kalau saat ini sampai berapa Pak pendanaan? Sampai sekarang untuk pendapatan asli desa maupun dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah kurang lebih 2 M lebih. 2 M lebih ya? Iya, 2 M lebih. Tapi tahun 2019 itu mencapai itu dari dana desa itu dari 881 ada ADD, yang dana ADD sekitar 900 juta. Itu pada saya menjabat yang pertama itu ADD ada tambahan 100%. Oh, jadi di tahun 2019 110% ini ternyata
2011 kemarin Pak ya? Akhir pada bulan 9 sampai 2012. Jadi ada tambahan 100%. Ya alhamdulillah dengan adanya tambahan itulah kami bisa membangun, karena membangun dengan anggaran itu. Iya, karena setahu saya anggaran, informasi yang saya dapat Pak ya, anggaran yang didapat di tahun ini harusnya kan sudah habis. Iya. Sehingga kalau memang habis harusnya jenengan kan nggak bisa melakukan atau melancarkan program-program jenengan termasuk dalam hal pembangunan. Untuk untuk anggaran tahun 2019 itu ada tambahan sekitar 881 juta, itu kita gunakan untuk pembangunan. Kalau boleh tahu nih Pak ya, kalau boleh tahu dari angka itu 800 juta Pak ya, sekitar 800 juta itu program apa sajakah yang sudah dilaksanakan oleh jenengan ketika masa jabatan sekitar 1 tahun ini? Yang sudah kami bangun adalah pertama adalah sambil melihat data juga boleh loh Pak. Biar kelihatan lebih apa ya. Pertama adalah pembangunan TPT, yaitu tembok penahan tanah di RT 2 itu sebanyak 450 meter. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembangunan gedung lantai bawah ini sampai lantai desa ini ya, lantai kantor sama lantai balai desa. Dan juga yang kedua adalah lantai aula atau gedung serbaguna yang di atas. Itu lantainya yang luar, dan juga untuk jendela dan juga kanopinya. Selain itu yang saya tahu juga kaitannya sama pavingisasi yang ada di balai desa ini serta pagar itu juga Pak ya? Iya, ini kan pagar kanan kiri itu pavingisasi, sama pagar yang depan itu juga anggaran. Terus kemarin sempat ada informasi yang masuk ke saya juga Pak, dari warga juga. Ada beberapa sekitar 2 titik di eranya jenengan ini terkait pembangunan. Apakah benar bahwa 2 titik ini pelaksanaannya itu diambil oleh Timlak sebelumnya? Iya, ada 2 titik. Dan pendanaan itu berasal dari jenengan? Iya. Kalau nggak salah saya ingin sebut ini Genteng sama Jalan Sangkoro, apakah betul itu Pak? Iya. Selain itu Pak, program yang lain yang sudah dijalankan selain dari TPT sama yang ada di desa ini, di balai desa, apalagi itu Pak? Untuk saluran air di RT 9 sama 25 itu Tumutayun. Tumutayun ya? Yang sebelah barat SD. Oke, siap. Jadi terus untuk RT 15 adalah pavingisasi di RT 9, 15 itu di lokasinya Mbak Kayat. Terus ditambah TPT di rumah bank juga ada tembok penahan tanah itu di RT 18 ya. Terus gedung PAUD, kalau salah ini ya, gedung PAUD di rumah Bang Jepit. Abang Jepit Pak? Ya, rumah Bang Jepit. Terus saya juga dapat informasi kemarin kan ada bantuan BLT Pak ya? Iya, BLT, bantuan langsung tunai. Apakah sebenarnya untuk bantuan BLT itu ada kriteria tersendiri Pak? Sehingga kalau masyarakat tahu kan biar tidak ada pro kontra Pak, bahwa apakah ada kriteria, dan kriteria itu kalau memang ada dari mana? Untuk kriterianya ada 14 Pak ya? 14 kriteria. Itu dari mana Pak kriteria itu? Kriteria dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Jadi tidak semerta-merta semua orang bisa mendapatkan. Iya, itu ada kriteria semacam itu. Tidak semua orang bisa. Apalagi bisa kami bantu menyampaikan kepada masyarakat. Siap. Saya senang sekali bahwa memang antusias masyarakat ketika saya masuk ini sempat tanya-tanya Pak, saya observasi juga ke masyarakat banyak yang ingin tahu. Jadi apa sih sebenarnya kendala dari
Pak Lurah Arif ini ketika menjabat di masa 1 tahun ini, karena info yang saya dapat di masyarakat itu seolah-olah jenengan itu bersama perangkat tidak ada progres yang begitu mencolok, artinya pembangunan atau dari sisi program sosial juga tidak ada yang mencolok. Ya karena pada tahun ini dengan adanya COVID-19 ini, kita harus ada perubahan anggaran. Karena dulu untuk BLT kan nggak ada kayak dulu, cuma penganggaran dalam penanganan untuk pencegahan COVID seperti pengopresan dan juga obat-obat yang lain untuk pengadaan barang untuk pencegahan itu sekitar kurang lebih 57 juta. Itu dari anggaran tahun ini yang harus kita kurangi dari ADD. Terus ada BLT yang kemarin kita anggarkan dari 100 juta atau 100 orang. Ternyata dengan 100 orang itu saya melakukan klarifikasi bahwa dengan adanya itu kita serahkan ke pendataannya kepada RT masing-masing. Ini Pak, kendala selain dari faktor COVID, apakah ada mungkin dari faktor komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat, atau dari jenengan dengan perangkat, antar perangkat, atau memang ada hal yang memang membuat seolah-olah informasi itu tidak sampai pada masyarakat, mungkin di ranah komunikasi di RT atau ranah di kepala dusun, atau dari mana? Untuk kendalanya adalah dari perangkat dengan kami adalah memang kurang miskomunikasi. Kurangnya banyak kita melaksanakan. Tapi untuk terkait program-program yang dijalankan desa, sebenarnya apakah sudah diinformasikan ke RT-RT setempat? Untuk setiap rapat kami sampaikan dulu, sampaikan ya. Kemarin dengan adanya sudah kami bacakan kepada bapak-bapak RT, RW, dan juga perangkat desa dan juga tokoh masyarakat. Sudah kami melakukan rapat, kita sampaikan dengan adanya perubahan anggaran untuk COVID itu, kita sampaikan ini yang rencana kita kerjakan, tapi dengan adanya COVID ini harus ada perubahan. Jadi harus ada yang dikepras. Siap. Gitu loh. Jadi dulur, terkait miskomunikasi program kerja dari pemerintah desa saat era Pak Lurah Arif, kami berharap Anda semuanya bisa tanya ke RT setempat. Kalau bertanya ke RT tidak dirasa kurang puas, bisa ke kepala dusun Pak ya? Kepala dusun atau langsung ke desa. Oke. Ini Pak, kita ada pertanyaan lagi terkait program-program ke depan yang akan dijalankan oleh desa. Cuman kita ingin ngajak Bapak itu, saya berharap diajak keliling ke area sini Pak. Jadi sambil tanya itu sambil keliling kan, saya bisa tahu kayak informasi. Oke. Kita ke mana Pak? Ke aula ya? Aula, siap. Dulur, kita sedang diajak keliling ke area aula balai desa. Kembali lagi ke pertanyaan kita tadi, kita ingin tahu ini Pak Lurah ya, program ke depan itu kan tadi yang awal-awal adalah program yang sudah dijalankan. Nah, biar masyarakat juga tahu setelah dari program yang sudah berjalan, program apa saja kan yang akan menjadi terobosan dari pemerintah Desa Margomulyo ini? Untuk tahun ini 2020 itu kita akan memprogramkan, pertama yang sudah kami lakukan adalah ODF itu adalah pembuatan WC. Pengadaan WC untuk masyarakat Pak ya? Masyarakat. Kali ini kita menganggarkan 154 rumah. 54 rumah untuk warga Desa Margomulyo. Iya, karena tantangan kami itu. Mungkin ada kriterianya Pak agar mendapat itu atau bagaimana? Pokoknya Margomulyo lepas dari ODF harus punya WC semuanya. Siap, luar biasa, mantap Pak. Saya ada 184 kurang lebih. Iya. Baru kita laksanakan untuk pada tahun ini
142 atau rasanya itu juga wajib Pak dijalankan. Karena apa? Lokasi Desa Margomulyo ini kan berada di tempat perlintasan antara Surabaya Bojonegoro. Iya. Antara provinsi juga bisa Pak. Jalur besar. Jadi jangan sampailah kita masih memakai hal-hal yang sifatnya tradisi lama seperti itu. Luar biasa. Mungkin ada lagi Pak program lain? Program lain ya kita buat jembatan RT 3 Rangkoro itu kan sudah ambrol kemarin. Oh, jembatannya sudah ambrol. Kita rencanakan tahun ini, dan juga RT 5, jembatan RT 5 Bungkung, dan juga RT 6. Oh, jembatan yang dari Sangkoro ataupun RT-RT yang lain itu memang dibangun sudah lama atau bagaimana? Sudah lama, sekarang sudah ambrol yang sudah lama ya? Yang RT 5 sudah jomplang. Oke, jadi RT 6 hampir patah. Jadi kalau nggak bisa dimuati kendaraan. Jadi kalau warga ingin bangun harus dibongkar di jalan raya. Oke. Jadi itu dulur, ingat-ingat program ke depan pemerintah Desa Margomulyo bersama pemerintah yang di eranya Bapak Arif Roman. Program lain? Ya. Masih ada Pak? Masih banyak. Luar biasa, bisa disampaikan Pak? Ya, seperti perbaikan paving yang udah rusak, kita yang digelong gitu. Oh ya, yang kemarin itu kan ada paving juga Pak, yang di yang saya tahu di tempat-tempat ibadah sama yang di kuburan Mbah Pro itu kan juga ada paving. Itu sumber dana dari mana Pak? Itu dari pemerintah atau kabupaten, dari PU kami, karena ada program dari pelebaran jalan. Jadi paving gratis ya dari pelebaran jalan. Kita dicatat 1.500 meter persegi. Dan faktanya nggak nyampe. Mungkin bisa ditelisik nanti Pak kendalanya di mana. Artinya 1.200 ya, faktanya enggak. Jangan lupa warga diikutkan Pak untuk mengawasi hal-hal yang semacam ini. Ya, makanya kan semua seperti paving di makam Dayun itu kita swadaya, pengerjaannya swadaya Pak. Tapi ada satu tempat yang saya dengar itu tidak swadaya Pak. Itu ada di Polindes itu. Polindes pakai uangnya murni kantong koceknya Pak Lurah sendiri. Nah, anehnya seperti itu. Kok nggak mau pakai uang desa itu? Pasir kayak pakai. Ya, kita tujuannya kita cinta sama tanah kelahiran Pak ya. Oke. Mungkin ada program lain Pak? Program lain ya seperti jalan untuk tani, untuk RT 20. Oh, itu rencana ada tahun 2020 ini ya? Atau sama jalan tani rencana juga ada di RT 15. Tapi karena nanti nggak tahu nih anggaran nanti yang dikepras masih, karena ada COVID yang 3 bulan 300 rencananya, tapi belum kita menunggu perbuknya. Kalau perbuk ada, kita harus memotong lagi anggaran untuk pembangunan. Jadi untuk bedanya kalau pembangunan untuk tahun 2019 kita itu ADD itu kita bisa mencapai 1,6. Tapi untuk tahun ini hanya dapat 500 berapa ya? 592 juta kurang lebih itu. Yang DD untuk tahun ini adalah 916 juta rupiah. Serta untuk ADD itu kita habisnya di seltap, tunjangan, buat honor bukan perangkat, tunjangan perangkat, dan juga untuk tunjangan BPD, terus RT, RW, terus PKK. Artinya terkait keseluruhan yang berbau dengan pemerintah desa Pak. Iya. Habisnya di situ. Kalau cuma serta ini Pak, biar masyarakat juga clear ya Pak. Kemarin masyarakat itu banyak yang bertanya, bukankah di awal tahun 2020 masyarakat sudah dilibatkan untuk musyawarah terkait program-program desa. Nah, miskomunikasi yang saya dapatkan, yang saya temukan di lapangan adalah
sudah diajak masyarakat, diajak rapat, tapi kenapa programnya belum berjalan? Nah, ini perlu dijelaskan nih, Pak. Untuk rapat yang dengan kita dulu kan beda. Kalau 2000 anggaran 2020 ya umpamanya itu kita rapatnya 2020. Tapi gitu. kalau untuk peraturan yang baru ini kan mulai dengan adanya dana desa dari pusat itu jadi pertengahan atau bulan Juli itu atau Agustus itu musyawarah dulu untuk anggaran tahun berikutnya. Jadi itu dulur kata kunci kenapa Desa Margomulyo terkait program-program belum banyak berjalan. Yang pertama adalah karena rapat yang dijalankan kemarin itu untuk tahun besok, tahun 2021. Dan perumahan itu dalam bayar. Jadi umpamanya usulan kan semua rapat bisa berutang. Jadi usulan itu tidak umpama kita tidak bisa memenuhi semua usulan yang sudah kita tampung, tapi kita akan ajukan lagi ke tahun yang berikutnya. Jadi tidak bisa semua usulan harus kita penuhi. Karena mengingat terkait anggaran berapa yang dapat lah ya. Ini Pak, yang menjadi juga aspirasi masyarakat ketika saya di lapangan dulu ketika masa dengan kampanye itu akan ada program di mana masyarakat itu dikumpulkan untuk kegiatan sharing-sharing terkait memberikan aspirasi terkait desa, bagaimana membangun desa, kendala desa itu. Nah, sampai hari ini sudah hampir 1 tahun belum berjalan nih Pak, apa kendalanya ini? Untuk tahun yang kemarin kan kita fokusnya kan cuma bisa 1 kali kan ya tahun 2019 ya. Untuk tahun ini itu sebenarnya kita akan mengadakan bakul dalam nanti kita laksanakan, tetap kita laksanakan karena tahun 2020 ini Pak ya? Iya, tetap kita laksanakan untuk sharing kepada masyarakat karena kondisi kendala finansial ini Pak. Finansial ya itu baru ya. Dan dua kendalanya adalah kita tidak boleh karena protokol COVID ya. Protokol COVID. Tapi kalau semisal ada masyarakat yang memiliki gagasan untuk menjadi prakarsa, bahwa masyarakat yang mengadakan undangan yang mengajak masyarakat yang lainnya untuk berkumpul, sharing-sharing, terus mengundang pihak desa. Nah, apakah boleh yang pertama? Boleh, tapi dengan catatan protokol COVID ya. Yang kedua, bisa dipastikan nggak Pak, perangkat desanya akan hadir dari kita usahakan untuk hadir. Oke, catatan dulur, kalau Anda semuanya ingin mengadakan sharing-sharing dengan masyarakat, dengan pemerintah desa, bisa. Dan diharapkan melalui jawaban dari Pak Kades tadi, perangkat akan ikut. Nah, yang jelas di masa ini tetap pakai protokol COVID. Sambil itu pesan kepada warga. Mungkin di depan aja Pak. Nah, di depan pesannya kepada warga. Dulur, ini adalah pertanyaan terakhir. Jadi kita berharap ada pesan-pesan dari Pak Lurah, Pak Kades, Arif Roman untuk masyarakat atau untuk pihak lain. Monggo kami berikan pesan-pesan juga. Pesan-pesan kami bagaimana kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat Desa Margomulyo untuk bersatu membangun desa yang lebih maju. Kita berharap untuk ini dalam pengawasan pembangunan kita mari kita harap bersama. Juga kami berharap setiap pada kegiatan dengan pembangunan saya akan mengaitkan atau merekrut tenaga kerja maupun dari CP, dari yang punya toko yang punya bahan yang di Margomulyo itu yang saya utamakan. Itu harapan kami yang sudah dan juga saya lakukan bekerjasama dengan toko setempat yang punya bangunan toko bangunan itu harapan kami kita tetap bersatu untuk membangun desa lebih maju. Utamanya bagi lingkungan. Mari kita berlomba-lomba untuk menata keindahan di lingkungan masing-masing. Itu pesan-pesan dari kami. Terima kasih. Oke, dulur.
itu percakapan kita hari ini dengan Pak Kades Arif Rohman. Kami berharap di era-era selanjutnya atau di hari-hari selanjutnya ada banyak masyarakat yang bisa kita lihat, boleh Pak ya? Boleh. Karena misi dari Media Fakta Desa ini Pak, ini di era pertama itu memang sengaja ingin membranding Desa Margomulyo. Apa sih yang bisa diangkat? Dengan tujuan Margomulyo viral, Margomulyo makmur. Oke, terima kasih dan terima kasih Pak Kades jumpanya hari ini. Terima kasih.